Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi ini Tuhan, Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan lebih khusus lagi Tuhan, berterima kasih masih ada kesempatan buat kami untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong hamba-Mu, juga umat Tuhan yang mendengarkannya, biar kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan buat kami, lewat firman Tuhan yang tertulis, yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pagi ini diambil dari Ratapan pasal 5 ayat 20 dan ayat yang ke-22. Ratapan pasal 5 ayat 20 dan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan judul renungan kita pagi ini ialah jangan salah paham. Jangan salah paham. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam relasi sosial kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, acap kali dipicu salah satunya adalah karena salah paham. Suami salah paham kepada istri salah paham kepada suami, terjadi konflik. Atau sebaliknya, anak-anak salah paham kepada orang tua juga salah paham kepada anak-anak, terjadilah konflik antara orang tua dengan anak-anak. Atau kakak salah paham kepada adiknya, dan sebaliknya adiknya salah paham kepada kakaknya, sehingga kakak adik menjadi konflik. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya dampak atau konsekuensi dari salah paham ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjalani kehidupan kita secara otentik, secara baik dan benar. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, memperlihatkan kepada kita bahwa ketika situasi dan kondisi yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, acap kali kita marah, acap kali kita kecewa, jengkel, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca Alkitab, kita ngambek sama Tuhan, ya. Dan karena kita ngambek kepada Allah, dan kita jadi salah paham juga tentang Allah dan karyanya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bukan saja menjadi salah paham dengan sesama kita, tetapi juga acap kali kita juga salah paham dengan Allah. Ya. Sehingga dengan pongahnya kita menuduh bahwa Allah itu tidak peduli kepada kita, Allah itu tidak lagi menaruh perhatian kepada kita, Allah itu tidak lagi empati kepada kita, Allah itu sudah meninggalkan kita, Allah itu sudah melupakan kita. Acap kali kita berpikir dan berucap demikian ketika kenyataan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan atau kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitulah situasi psikologi yang dialami oleh sang nabi, yaitu Yeremia. Yeremia menyaksikan bagaimana Yerusalem dan bangsanya itu berantakan, hancur.
bukan saja hancur secara fisik, tetapi juga secara moral dan spiritual hancur. Ya. Ia menyaksikan bagaimana kebobrokan dari bangsanya. Allah nenek moyang Israel yang dia harapkan ternyata tidak mampu berbuat apa-apa, seakan tidak berdaya menghadapi kebobrokan Israel, juga menghadapi kekuatan-kekuatan musuh yang berusaha untuk menghancurkan Israel. Hal itu terungkap dalam pembacaan kita tadi, bagaimana sang nabi mengekspresikan emosinya, suasana konflik batinnya. Dia mengatakan, mengapa engkau melupakan, mengapa engkau meninggalkan, dan mengapa engkau membuang kami? Sang nabi bertanya, mengajukan komplain kepada Allah. Kenapa Allah seakan-akan melupakan Israel, padahal ia punya janji bahwa ia akan menyertai Israel. Tapi sekarang Allah seakan jauh dan tidak lagi menaruh perhatian. Allah sudah membelakangi Israel. Itulah suasana rohani, suasana psikologi, konflik batin yang dihadapi dan dialami oleh sang nabi, yaitu Yeremia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama dalam catatan para nabi dan para rasul dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang maha suci. Sehingga dalam kesuciannya dia sangat serius dengan dosa. Itu sebabnya catatan para nabi dan catatan para rasul menginformasikan kepada kita dosa, kejahatan, kebobrokan umat Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, itu dinyatakan secara terang benderang, transparan, terbuka, itu dicatat di dalam Alkitab. Dosa-dosa umat Allah itu diabadikan di dalam Alkitab, dan Allah membiarkan itu, mengizinkan itu dicatat di dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita generasi ini, bahwa sesungguhnya Allah sangat serius dengan dosa, dan dosa pasti selalu ada konsekuensinya. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi itu akhirnya sang nabi, dalam hal ini Yeremia, meratapi dan menangisi kondisi bangsanya di hadapan Allah. Disaksikan oleh sang nabi bahwa Israel, umat Allah itu, pilihan Allah, bangsa pilihan Allah itu dihina oleh bangsa lain. Dan semua aset kekayaan yang mereka miliki dikuasai oleh bangsa lain. Kita bisa baca itu dalam Ratapan 5 ayat 1 dan 2. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Banyak anak-anak Israel yang menjadi yatim oleh karena ayah mereka tewas oleh musuh. Kemudian Yeremia juga menyaksikan betapa perihnya istri-istri menjadi janda oleh karena suami-suami mereka meninggal dunia. Dan ini sangat menyayat hati dirasakan oleh sang nabi. Sehingga hidup pada saat itu serba terbatas. Hidup pada saat itu serba kekurangan. Kita bisa baca itu dalam Ratapan 5 ayat 3 sampai 4. Sehingga Israel, umat Allah itu harus bekerja keras, berjuang lebih sungguh-sungguh untuk mempertahankan dan melanjutkan hidup. Lalu mereka dengan terpaksa meminta dukungan serta bersekutu dengan bangsa lain. Untuk apa? Untuk menghadapi musuh pada saat itu. Israel bukannya merendahkan hati secara kolektif sebagai sebuah bangsa, merendahkan hati di hadapan Allah Israel. Memohon pengampunan, memohon belas kasihan, mengakui dosa-dosa mereka, tapi justru
Mereka meminta pertolongan kepada yang bukan Allah. Mereka mencari pertolongan kepada manusia. Itu menambah murka Allah itu dicurahkan bagi Israel. Kita bisa baca itu dalam Ratapan pasal 5 ayat 5 sampai 6. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua itu terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Bukan ujuk-ujuk terjadi begitu saja. Para pendahulu Israel telah melakukan banyak pelanggaran, telah melakukan banyak dosa dan kejahatan. Lalu para pemimpin Israel, para imam pada saat itu yang dipercayakan oleh Allah untuk memimpin Israel, raja-raja pada saat itu, justru mereka memimpin tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Ada kejahatan-kejahatan, ada dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemimpin pada saat itu, sehingga kualitas moral buruk, bobrok, apalagi secara rohani, betul-betul menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya murka Allah dicurahkan bagi Israel, di mana beragam dosa itu tumbuh, beragam kejahatan merajalela pada saat itu, seperti pembunuhan, kelaparan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel panik, gagal paham, tidak menyadari dosa dan kesalahan mereka, maka mereka terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Dosa yang satu melahirkan dosa yang lain, dan seterusnya. Kejahatan yang satu melahirkan kejahatan yang lain. Dan itu mereka lakukan di hadapan Allah Sang Penyelenggara kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dalam semua situasi dan kondisi yang kompleks, masalah yang rumit itu, masalah yang pelik itu, sang Nabi bertanya, mengapa Allah membiarkan semuanya itu? Sang Nabi mengeluh, meratap, dan menyadari secara rohani bahwa ini adalah murka Allah. Ini adalah konsekuensi logis dari dosa yang telah dilakukan oleh Israel, sehingga mereka harus menanggung hukuman yang sangat luar biasa dari Allah. Kita bisa baca itu dalam Ratapan pasal 5 ayat 16 dan ayat yang ke-22. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun Israel dalam kebobrokan moral, kehancuran rohani, namun Allah yang dicatat oleh Alkitab, oleh para nabi dan para rasul, adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tetapi walaupun Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, tetap saja umatnya, bangsa Israel, tidak mau berbalik kepada Dia, tidak mau bertobat, meninggalkan cara hidup yang sia-sia, dan mau hidup berkenan kepada Allah. Ini menjadi ironi tersendiri. Yeremia sebagai seorang nabi dan menjadi bagian dari bangsanya, ia di tengah-tengah perasaan yang campur aduk itu, di tengah-tengah ketidakmengertian, ketidakpahaman dia, justru sang nabi merendahkan diri, mengakui dosanya, dan juga dosa bangsanya, serta meminta belas kasihan, meminta pengampunan dari Allah Israel, Allah yang suci dan kudus itu. Yeremia tahu, hanya dengan merendahkan hati, mengakui dosa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka belas kasihan Allah, pengampunan Allah, pemulihan dari Allah itu bisa terjadi. Dan Yeremia mewakili bangsanya berdoa, merendahkan hati di hadapan Allah. Dia meratap di hadapan Allah. Kita bisa baca itu dalam Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara, membaca berita di media sosial, mendengar informasi, menyaksikan situasi bangsa di layar kaca atau di televisi hari-hari ini, kita dipertontonkan dengan sebuah kenyataan
bahwa pemimpin-pemimpin di negeri ini, walaupun tidak semua, tapi memperlihatkan kebobrokan moral, kerusakan rohani itu ada pada para pemimpin. Sehingga publik, masyarakat, Anda dan saya, kita semua bereaksi sehingga membuat kita jengkel, marah, dan ada keluhan-keluhan yang terucap dari mulut kita, serta menyaksikan kengerian sebagai akibat dari dosa dan kejahatan para pemimpin di bangsa ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan salah paham. Allah tidak tidur. Gusti Ora Sare, Allah tidak tidur. Dia penjaga umatnya yang tidak pernah terlelap, tidak pernah lelah, selalu terjaga 24 jam. Mengawasi, menyelidiki, memperhatikan seluruh gerak hidup semua umat manusia. Orang yang percaya kepada Kristus ataukah yang tidak percaya, semua diawasi oleh Allah. Allah tidak tidur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti itu, marilah kita berendah hati, mendekatkan diri kepada Allah dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, dalam ibadah, mengakui dosa bangsa kita, merendahkan hati, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, dan memohon belas kasihan, memohon pemulihan, memohon pertobatan terjadi atas negeri kita, atas bangsa kita. Dan kita percaya Allah pasti menjadikan bangsa kita lebih baik ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari jangan salah paham. Mari belajar untuk menjalani hidup dalam hikmat Tuhan. Miliki kepekaan rohani supaya bisa membaca tanda-tanda zaman ini. Agar kita tidak terlena, tidak terjerumus, dan mau menghakimi orang lain. Tetapi mari kita membereskan diri kita dan terus berendah hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah di pagi ini. Biarlah kami boleh disegarkan, dimotivasi, dikuatkan untuk menjalani hidup iman kami. Kami tahu dunia ini semakin rusak. Dunia ini semakin bobrok. Dosa dan kejahatan terus-menerus meningkat. Tapi mari Tuhan tolong kami sebagai umat-Mu. Supaya kami membersihkan diri kami, membereskan diri kami di hadapan Tuhan. Dan memohon belas kasihan, pengampunan dari Tuhan atas diri kami, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Berkati kami semua, dan pimpin kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus, dan mengucap syukurlah senantiasa kepada Allah, karena itulah yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tetaplah mengucap syukur, karena kita tahu Tuhan Yesus itu baik buat kita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati, dan shalom untuk kita semua. Amin.